Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Siber yang ada di semua seluruh Indonesia. Pagi ini kita berada di Gria Srikaton Indah di Sogaten. Kita mau bertemu dengan Mas Khoirul yang beberapa minggu lalu telah kehilangan anaknya karena melahirkan, mungkin kurang penanganan atau apa. Tapi lebih jelasnya nanti kita bertanya dengan Mas Khoirul bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya terjadi yang dialami keluarga Mas Khoirul dan istri Mbak Leni. Nanti kita menuju, ini kalau nggak salah nomor 1, 2, 3, 4. Kita masuk rumahnya. Dan perlu diketahui, di sini saya tidak akan mencari siapa salah, siapa yang benar, tetapi bagaimana ungkapan hati seorang bapak dan seorang ibu yang berharap mendapatkan buah hati yang luar biasa di kelahiran pertama. Tetapi Tuhan berkata lain, anaknya meninggal waktu melahirkan, dan saya dengar waktu itu di rumah sakit Al Hasanah. Oke, kita lanjut ke rumahnya. Kita bertanya bagaimana kronologis yang sebenarnya. Itu setengah 10 malam, Mas. Tanggal 25 malam hari itu kan habis buang air kecil toh. Itu ketubannya sudah keluar, dan hari itu juga langsung saya bawa ke IGD Al Hasanah itu. Artinya kerasanya apa yang ditanda-tanya dari mbaknya itu, Mas? Kerasanya itu kayak kencing, tapi bukan kencing, air ketubannya itu mengucur terus gitu. Jadi kayak kencing gitu atau gimana mengucurnya itu? Iya, mengucurnya kayak kencing itu, tapi deres itu. Dan warnanya itu nggak bisa dirasa. Iya. Jadi keluar terus. tanpa sadar. Kalau nggak disadari keluar terus. Kalau kerasa kencing kan bisa ditahan, kalau itu nggak bisa. Langsung Jadi bocor. airnya terus muncul. Itu langsung dibawa ke rumah sakit itu? Iya, rumah sakit Al Hasanah. Itu langsung ke mana? Ke IGD-nya atau Ke IGD-nya? Ke IGD-nya, langsung ke IGD-nya. Kalau dari pihak rumah sakit, waktu pertama kali masuk itu yang menangani siapa atau diagnosanya apa ya? Diagnosanya itu enggak cuma dicek dulu pembukaannya, itu kebetulan pembukaannya masih 1 dan ketubannya itu sudah keluar terus menerus. Terus habis itu diantar ke ke perawatan Kamar pasien. itu. Terus kamar pasien, di kamar pasien apa yang mungkin ada perlakuan diagnosa atau ini apa? tak ceritakan yang waktu pertama datang dulu. Iya, Yang pertama datang itu kan langsung di IGD-nya. Itu sama mbaknya perawat itu ada 2 atau 3 orang. Pertama kali itu ngecek pembukaan, cek tensi, sama cek scan rekam jantung, sama kecukupan air ketuban itu. Terus selanjutnya saya diganti baju, habis itu langsung disuruh ke kamar pasien, disuruh tiduran di bed, terus ditemani sama suami saya. Habis itu sekitar jam 10-an ya, 10-an itu ada salah satu perawat masuk memberi susu buat diminum. Terus habis itu saya ditinggal. Nah, pada saat rentang waktu jam 10 sampai tengah malam jam 1 itu saya kerasa buang air kecil terus. Jadi pas masuk itu disediakan pampers lah buat nampung air ketubannya, dikasih 1. Nah, berhubung saya ingin buang air kecil terus, jadi saya kan turun, sama mbaknya itu bilang kalau dibuat jalan emang gitu keluar terus. Terus saya bilang sama perawatnya waktu tengah malam, waktu buang air kecil itu, saya bilang sama perawatnya, "Mbak, ini kok ketubannya keluar terus ya?" Terus sama perawatnya dijawab, "Nggak apa-apa Mbak, kalau ketubannya udah pecah emang gitu keluar terus." Pikiran saya itu udah kemana-mana, ini gimana kok keluar terus. Terus saya kan habis itu buang air kecil, ya udah ditemani sama suami saya terus. Jam 1 itu ya? Iya, perawatnya soalnya nggak ada yang stay, dan itu pun air ketuban yang berceceran itu yang ngepel itu saya sendiri. Itu. Jadi malam sampai subuh itu buang air kecil kayaknya ada 4 kali 5 kalian lah.
Sedangkan kalau udah di saat kondisi itu kan emang nggak boleh untuk jalan, harus rebahan. Sedangkan saya nggak disediain alat buat nampung pipis atau sebagainya, itu nggak ada. Pampersnya cuma satu tadi? Satu, yang ke satu itu udah penuh. Terus masnya ambil di mana? Di meja. Soalnya saya nyari perawatnya itu nggak ada. Terus ada yang stay itu 2 orang. 2 orang itu saya bangunin untuk meminta pampers. Itu nggak bangun. Nggak bangun. Sudah saya bangunin nggak bangunin. Itu ada 2 pasien. Pertama itu bangunin nggak bangun. Yang kedua itu saya bangunin juga nggak bangun. Alhasil pampers yang di meja itu saya ambil. Soalnya emergensi. Itu Itu jam berapa yang kedua itu, Mas? itu yang kedua tengah malam itu, sekitar jam 1 itu. Jam 1-an malam. Oh gitu ya. Artinya jam 1 waktu sudah penuh, mbaknya mau kencing cuman sudah penuh, Saya ada nyari bantuan itu nggak? iya, saya nyari perawatnya untuk meminta pampers. Terus itu nggak ada yang stay. Ada yang stay 2 orang itu saya bangunin semua, itu nggak bangun gitu. Mas, kalau melihat kondisi waktu itu kan mbaknya kan keluar terus Iya. untuknya. Ini apa yang kita lakukan antara jam 1 sampai pagi tuh? Ya itu meminta apa namanya, Pampers pampers itu nggak bangunin, tak bangunin nggak bangun. Alhasil pampersnya itu saya ambil dari meja. Terus waktu dini hari saya ditanyain, Mas tadi ambil pampers yang di meja itu? Iya, soalnya apa namanya, emergensi Mbak. Oh itu buat operasi Mas, itu di carain gitu. Sama perawatnya itu nggak ditanyain lagi gitu loh. Yang pertama udah penuh atau belum, itu nggak ada pertanyaan kayak gitu. Maksudnya buat operasi itu operasi mbaknya atau ada Operasi pasien orang lain, Pasien lain. pasien lain itu. itu jam berapa Mas tanya itu? Itu tanya itu sekitar Iya, jam waktu tengah malam iya jam kalau Habis itu waktu ya? saya tanya itu jam 3-an Jam 3. jam 3 jam 4 gitu. Mas, kalau artinya yang menanya itu mbak yang tidur juga itu ya? Itu ya Iya, itu perawat yang tidur. perawatnya itu. Mas, setelah jam 3 itu apa yang setelah ditanya kayak itu, apa ada tindakan medis atau apa dari perawat terhadap Kalau mbaknya? tindakan medis Kalau Kata-kata. rentang waktu mulai saya masuk kamar pasien sampai jam 9 detak jantung janin sama kecukupan air ketuban, udah itu aja. Kayaknya ada 4 kali 5 kalian lah. Maksudnya dia nggak bertanya tentang perubahan warna ketubannya atau sebagainya, enggak. Jadi cuma ngecek detak jantung janin sama kecukupan ketuban. Gitu. Mas, kalau terkait warna tadi yang sempat lihat kan, jenengan karena ngepel dan sebagainya Iya. sempat lihat itu jam berapa ada perubahan gitu kan? Kalau- Pastinya awalnya bening gitu ya? ya awalnya itu malam itu bening, terus tengah malam jam 1 itu Itu ada perubahan warna pas ganti pampers yang kedua. Ya setelah jam 1 lebih. sudah berwarna Udah kehijauan. agak kekuningan lah. Iya. Terus waktu subuh yang itu udah ganti pampers ketiga, dia udah agak kehijauan. Kalau pampers ketiga itu dapatnya dari mana? Beli. Beli aja. sendiri, Beli iya, beli sendiri. Keluar Iya, keluar beli sendiri saya. Itu. gitu. Itu udah mulai warna hijau gitu. Udah Udah warna berwarna hijau. kehijauan. Akhirnya terus setelah itu jam 3 itu tindakan medisnya apa? Dari ada pemberitahuan atau apa gitu? Saya kebetulan itu laporan ke perawatnya. Saya laporan itu nggak 1 kali 2 kali. Itu saya laporan, Mbak ini ketubannya keluar terus warnanya sudah berubah. Itu jawabnya mbaknya tetap sama aja, iya Mas nggak apa-apa, soalnya kalau ketuban sudah keluar ya itu emang keluar terus. Tengah malam itu juga sempat ditanyain loh, mbaknya sering minum ya itu? Ya pas waktu ya jam 1 itu yang sehabis ganti pampers yang kedua, mbaknya perawat itu bilang apa, mbaknya apa sering minum? Terus saya jawab, iya Mbak, jangan minum terus. Terus sama perawatnya dia ngomong, jangan minum terus ya Mbak, harus diimbangi sama makan. Sedangkan tengah malam itu saya kayak nggak pengen makan, pengennya juga minum aja. Artinya jam setelah dicari tidur tadi mbaknya perawatnya bangun gitu ya untuk menanyakan itu gitu ya? Kalau itu rentanya lama itu Mas, dari apa namanya saya bangunin terus ke kamar itu rentanya lama itu. Terus yang terakhir menjelang operasi ke yang ketubannya warna sudah Terus ada 12 lebih 10 kalau nggak 15 itu saya buang, iya siang, saya buang air kecil lagi. Itu juga jalan sendiri dari kamar mandi, dianterin sama suami saya. Itu malah udah bener-bener
hijau sama ada lendir darahnya juga di pampersnya. Mbak, antara jam 3 sampai jam 12 tadi itu apa? Operasinya itu pemberitahuannya gimana? Pemberitahuannya itu jam 8 itu. Jam 8 ya. Jam 8 Habis pasang infus. iya, Pagi. habis pasang Kan infus. pagi, oh. Habis Jam 8 pasang pagi ya. infus. Ada jam 3, kemudian jam 8 itu nggak ada interaksi, pertanyaan apa, perkembangan apa gitu? Iya, cuma dicek itu detak jantung, Jantung. Oh, janin gitu. aja Itu jam? sama kecukupan air ketuban. Terakhir dicek itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi, oke. Kemudian setelah hasil cek itu ada pemberitahuan untuk operasi? Iya, Waktu dibilang dicek pembukaan itu yang itu pembukaannya 2. Kan lama atau Dua terus. stuck 2 terus. Terus saya dikabarin, "Mas, ini pembukaannya masih 2. Kalau jadi nanti jam setengah 1 itu Operasi ada ya? operasi SC itu. Karena Gimana?" pembukaan nggak pertama. Iya, gitu. Terus saya iya gitu. Itu yang memberitahu dokter atau perawat itu? Itu perawatnya. Itu yang memberitahu itu perawatnya. Kok perawat ya? Iya. Kalau dokter kebetulan itu dokter Santi nggak nemu nggak. saya nggak ketemu sama sekali waktu Iya. di kamar pasien, nggak ada dokter Santi. Jadi ketemunya pas operasi aja. Jadi yang meriksa itu tadi tekanan dan sebagainya masih perawat. Perawat semua. Yang memberitahu bahwa nanti ada operasi itu juga perawat. Iya, perawat. Nggak ada advisnya dokter selama itu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh. Terus oke, setelah ada pemberitahuan operasi jam 1 operasi itu gimana? Sebelum masuk operasi, Sebelum masuk buang air kecil, udah itu saya lihat perut saya itu udah kayak lemas gitu, terus anget. Terus waktu keluar itu mbaknya perawat udah dorong kursi roda buat persiapan operasi. Mbak perawat itu juga ya? Iya, beda orang lah. Oh, beda orang, tapi perawat ya? Tapi Iya, soalnya waktu terakhir kencing itu sudah apa namanya? udah di pampersnya itu udah hijau warnanya, cairannya udah hijau. Dan selama itu memang nggak ada pemeriksaan dokter sama sekali, Mas? Kalau itu nggak Sampai ada. didorong ke mau operasi itu tadi yang persiapan. Nggak ada. Entah itu perawat atau bidan, setahu saya nggak ada dokter Santinya itu nggak ada. Oh, gitu. Oke, kemudian memang dioperasi jam? Jam setengah satu masuk ya. ruang operasi itu. Oh, siap. Karena diagnosanya bukannya nggak tambah. Kan? Iya, pembukaannya nggak tambah dan itu pun ketubannya itu sudah keluar terus Sudah keluar menerus terus. gitu. Selama mau masuk operasi udah mulai masih keluar terus ya. Iya. Cuman Iya. ada Kalau perubahan buat warna. berdiri itu keluar. Oh, gitu. Hmm. Pokoknya terakhir itu sebelum masuk operasi itu ketubannya sudah berwarna hijau terus dicampur darah ya itu sudah ada darahnya. Ya ada lendir darah. Oke, kemudian jam 1 operasi ya? Iya, jam 1 operasi. Operasi sesar atau? Operasi sesar itu. Ya. Terus setelah operasi terus saya dipanggil suaminya Ibu Leni ya. Terus itu saya diantar ke ruang inkubator bayi. Dan di situ saya dijelaskan sama dokter itu Dokter Safira. Itu jam berapa, Mas? Itu sekitar jam setengah 2 ya. Artinya operasi jam 1 sampai setengah 2 jam ya? Iya, Oh, siap. itu. Dari Santi bilang apa? Mas, ini air ketubannya sudah berwarna hijau. Dan ini adiknya apa namanya? Nangisnya sebentar kesedak-sedak. Terus ya itu apa namanya? Adiknya sudah apa namanya? Meminum air ketuban sudah tercampur feses itu, mekonium. Dan ini sudah menjalar ke paru-paru itu. Ini terus apa namanya? Habis itu terus dikasih infus, terus di Oksigen. oksigen itu sekitar berapa setengah jam ya Bu? Setengah jam Sampai jam 2. sampai jam 2. Sampai jam 2 itu terus saya dipanggil lagi itu, terus dicek denyut jantungnya melemah. Terus selang beberapa menit itu saya dikabarin setengah 3 itu, Pak, ini detak jantungnya adik sudah berhenti, itu sudah dinyatakan nggak ada. Terus saya apa namanya disuruh foto-foto adiknya, kan belum saya foto toh. Nah itu apa namanya ada perawat dokter yang tanya, Mas, ini air ketubannya pecahnya jam berapa? Nah, saya jawab pecahnya itu setengah 10 malam. Lah terus perawatnya itu ada yang bilang
ini pecah ketubannya setengah 10, terus dibawa ke sini pagi hari itu. Saya dengar itu. Yang tanya dokternya itu sama dokter Santinya tuh. Dokter Safira itu. Dokter Safira ya. Itu. Terus yang bilang apa dibawa ke sini pagi itu perawatnya. Oh, berarti malam dia nggak mengakui kalau Kalau jenengan sudah ada di Iya, situ. Soalnya saya dari malam sudah di situ. Jadi dokter Safira tanya perawat, Iya, kenapa tanya perawat. kenapa nggak malam? Iya. Pagi baru diantar gitu. Iya. Oh, Kenapa perawatnya pagi berarti. baru dibawa ke sini gitu. Tapi apal ya perawatnya? Apal. Oke, ya. Apal. Mas kalau kalau kita kembali ke dokter yang Stres di dalam. Soalnya air ketubannya sudah keluar terus-menerus dan adik itu sudah mengeluarkan feses pertama bayi itu. Seharusnya itu kan keluar waktu bayi pertama keluar. Lah itu sudah keluar apa namanya di dalam, soalnya adiknya sudah stres gitu. itu sempat termakan gitu sama dia gitu ya. Iya, sudah termakan. Soalnya lama penanganan itu. Ya. Akhirnya kan adanya kayak tersedak gitu nih. Iya, Itu nangisnya apa namanya? terputus-putus. Terputus-putus nangisnya. Gerak-gerak. Iya. Itu ada saran atau apa dari dokter tersebut mungkin ini harusnya di apa gitu untuk melakukan Iya, penanganan itu medisnya? ini sementara dibantu apa namanya oksigen dulu sama infus. Nanti kalau ada apa namanya? Kalau ada perkembangan nanti ditunggu dulu. Setelah itu terus setelah ditunggu ya itu adiknya jantungnya sudah berhenti, dinyatakan tidak ada. Terus saya foto-foto, terus saya kepalanya saya apa namanya elus-elus, diajak baru dibawa ke sini pagi hari. Enggak dok, ini soalnya dari apa namanya dari kemarin sudah di sini. Saya bawa istri saya ini sudah dari jam setengah 10 malam. Itu. Terus perawatnya kok ada yang bilang baru dibawa ke sini pagi hari. Perawatnya bilang gitu. Iya, itu. Bisnya ini di ruang apa namanya pemulihan ya. di Pemulihan. ruang pemulihan ya udah disuruh nunggu itu, soalnya efek biusnya kan juga masih ada. Masih. Itu pun istri saya itu belum saya kabarin kalau adik Enggak. sudah ada. Soalnya kan Tapi setahu saya anak saya itu ya di inkubator itu. Padahal udah meninggal. Soalnya waktu Iya, sudah meninggal. waktu operasi itu dokter Santi bilang itu sambil menjahit ya. Kan waktu itu mau sekalian dipasang KB IUD itu, tapi dokter Santi bilang, "Mbak, ini nggak jadi dipasang ya, soalnya ketubannya udah kotor, rahimnya udah kotor, jadi takutnya nanti menimbulkan infeksi." Terus saya bilang, iya dok, tapi pikiran saya itu udah kemana-mana, udah ke anak saya, kok ketubannya udah kotor, rahimnya udah kotor, gimana ini? Artinya apa setelah berjalan ke dokter apa setelah tahu bahwa ini rahim sudah tercemar atau apa kayak gitu tuh? Ya udah lanjut aja dia ngoperasinya itu gitu. sampai selesai, sampai mas suami saya bilang kalau anak saya di inkubator itu. Iya. Ada nggak ada tindakan mungkin membersihkan rahimnya atau apa gitu? Iya itu udah dibersihin sekalian Udah waktu bersihin sekalian. operasi. Oke. Itu akhirnya berapa hari mas untuk sampai pulang itu mbaknya? itu sampai pulang itu Jumat itu operasi, terus Sabtu itu seharusnya pulang. Terus saya itu bilang ke dokternya, dok ini kalau Sabtu pulang ini belum siap, soalnya istri saya belum saya kabarin. Saya nunggu istri saya pulih dulu baru saya kabarin itu. Biar apa namanya fisiknya kuat itu loh. Kalau ngabari adiknya sudah nggak ada. Akhirnya hari Minggu itu. Hari Minggu ya. 3 hari. Itu sudah dikabarin bahwa adanya nggak ada. Iya sudah saya kabarin itu. Hari Minggunya Minggu Pak Sabtu malam. Sabtu Sabtu malam malam, ya ya. saya kabarin itu. Minggu pagi pulang. Minggu pagi Minggunya pulang. pulang. Iya. Iya, artinya sudah siap. Udah apa? Mbaknya sudah sehat dan seperti Iya. itu. Mas kalau terkait pasca ini, nah ini ada tindakan lainnya mungkin dari rumah sakit menyatakan masalah apa yang adiknya. menyebabkan adiknya meninggal. Oh ya, itu kan sudah dinyatakan di Al-Hasanah tidak ada. Itu kan saya foto, terus saya elus-elus, saya ajak bicara. Dan itu pun bibirnya kok gerak-gerak, terus tangannya gerak, terus saya Ada respon itu. Terus saya apa namanya? Pegang dadanya. Itu kok detak jantungnya kok ada lagi. Terus perawatnya itu manggil dokter lagi, terus dicek itu ada detak jantung lagi.
Dan itu pun langsung dirujuk ke Sudono. Hari itu juga. Setelah sampai Sudono, itu langsung ditangani. Terus dokter Leonardo itu tanya, ini gimana mas ini? Ya saya ceritakan itu, ini awal pertama ketuban pecah jam segini, terus operasinya jam segini. Terus oh alah ini ya lama penanganannya itu. Leonardo bilang gitu ya. Ini lama penanganannya mas ini, soalnya ketubannya udah pecah, nggak ada penanganan sama sekali. Ya itu akhirnya air ketubannya sudah tercampur feses bayi itu, yang terhirup menyebabkan infeksi paru-paru. Kalau dari Sudono apa yang dilakukan terhadap adiknya? Itu pacu dioksigen, dipacu jantung, terus apa namanya direkam jantung itu. Terus hasilnya ada jantungnya, ada denyut jantungnya masih ada. Terus selang beberapa menit ya itu dikabarin ini detak jantung adiknya sudah berhenti, sudah nggak ada adiknya. Itu pernyataan sudah tidak ada detak jantung jam berapa, hari apa itu mas? Hari Jumat jam sore itu jam 4 Jam 4 ya? Ya. Terus Itu pun di Sudono. itu di Sudono ya. Artinya surat mohon keterangan tidak adanya adiknya dari Sudono. Dari Sudono ya. Saya mendapatkan surat kematian itu dari Sudono, ya udah hari itu juga saya bawa adiknya ke rumah untuk melakukan proses pemakaman. Ya. Nah, ini Terus apa? tindak langkah atau keinginan keluarga jenengan apa untuk dengan Al-Hasanah? kejadian seperti itu terhadap rumah sakit? Ke Al-Hasanah itu ya itu meminta penjelasan itu apa namanya akibat kematiannya itu karena apa itu. Terus dijelaskan ini adiknya kekurangan HB-nya kayak katanya HB-nya rendah. Alasan dari kematian bayi saya itu katanya HB-nya rendah, HB dari si bayi yang rendah. Padahal riwayat dari awal kehamilan sampai akhir tuh sehat semua. Mulai dari ibu sama bayi itu nggak ada keluhan sama sekali. Mas, kalau terkait jawaban saya sempat tanya terkait lamanya penanganan akhirnya ke dokternya, apa yang dijawab oleh dokter rumah sakit Al-Hasanah tadi? Sempat menanyakan itu? Iya, itu jawabnya sama sesuai prosedur. Saya sudah menjalankan sesuai prosedur itu. Itu yang jawab siapa? Yang sempat Itu enggak kan habis dari Sudono menyatakan bahwa dia kan sempat tanya lagi ke Al-Hasanah itu ya. besoknya itu. Hari Senin, hari Sabtu. Hari Minggu pagi. Sebelum mbaknya pulang ya. Iya, sebelum mbaknya pulang. Jawaban dari dari rumah sakit. Itu jawabnya ya saya sudah melakukan sesuai prosedur. Terus ini adiknya meninggal ini karena HB-nya kurang gitu. Yang jawab siapa itu? Dokter Santinya tuh? Itu yang jawab itu perawat itu kita pernah komplain dengan perawat sama pimpinannya. Oh, pimpinannya. Iya, pimpinannya Al-Hasanah itu. Dokter siapa? kalau cantik orangnya, tapi perempuan ya? Iya, perempuan. Tapi yang pasti dia direkturnya ya? Direkturnya, iya. Al-Hasanah ya. pimpinannya Orang hukum juga kalau itu. Oh, siap. Kewajiban komplain itu nggak apa-apa kalau diviralin di Terus saya dibilangin, Mas jangan video ya, ini menjaga privasi. Soalnya terus saya bilang ini ada undang-undangnya di di tembok. Saya juga orang hukum Mas gitu. Terus akhirnya ya itu videonya saya matikan. Ada kok bukti videonya. Iya saya rekam itu. Tapi kalau anak sendiri emang nggak boleh? Gimana? Kalau anak sendiri emang nggak ada larangan untuk bikin video? Ya itu katanya menjaga privasi itu. Oke, siap. Iya. Aturannya di di dinding Al-Hasanah itu di dinding itu nggak apa-apa. Itu. Ya. Artinya boleh ya? Boleh. Artinya sampai ketemu direkturnya meskipun belum dijadwalkan gitu belum ya? dijadwalkan. Terus beliaunya ada di situ gitu ya? Terus saya dijadwalkan untuk ketemu dokter Santi di hari Senin. Itu. Gitu ya. Untuk menjawab itu ya? Iya. Mas, terus langkah jenengan mungkin saya nggak tahu ini bentuk atau dugaan jenengan ada malpraktek atau apa dengan kejadian yang jenengan alami? Ya itu soalnya dari kebanyakan sepengetahuan saya bayi kan itu kan hidup sama bernafas kan dari air ketuban. Kalau air ketubannya sudah keluar terus menerus dari air ketuban itu. Kalau sudah keluar terus menerus terus sampai kehabisan
apa namanya air ketuban itu dari mana hidup bayinya itu loh. Kemudian penanganannya seperti yang Penanganannya kok lama banget. Dari pertama air ketuban keluar terus menerus sampai operasi itu 15 jam baru ada penanganan tindakan operasi gitu. kemudian ada beberapa advice yang dari dokter yang secara nggak langsung jenengan terima gitu. Iya, Itu artinya kalau jenengan menyimpulkan ada malpraktek atau apa di dalam hal itu? Kalau malpraktek itu kemungkinan ya ada sih. Soalnya perawatnya itu apa namanya? Cuek. Cuek itu. Kalau yang menangani saya pada malam itu tuh perawatnya kayak nggak tanggap, nggak Enggak siaga. ngurus Iya. gitu loh, kurang Kenapa tanggapnya. saya nggak ditemani selama rentang waktu malam itu? Jadi apa-apa itu harus sama suami saya sendiri. Artinya setelah kemarin konfirmasi dan dijawab itu ya, Iya. ini ada tindakan dari Rumah Sakit Al-Hasanah mungkin sempat menyampaikan duka. Kebetulan hari Senin itu saya dijadwalkan sudah ketemu dokter Santi. Lah itu saya tanya, "Dok, ini kenapa kok bisa apa namanya? Anak saya, bayi pertama saya kok meninggal?" Yaitu alasannya apa namanya? HB-nya kurang. Terus ini air ketubannya sudah terus-menerus keluar itu apakah tidak apa-apa? Jawabnya tidak apa-apa. Dokter Santi itu bilang jawabnya tidak apa-apa. Terus berarti kalau ibu apa namanya mau melahirkan terus ketubannya keluar terus menerus itu rentan waktu yang lama itu tidak apa-apa, jawabnya tidak apa-apa. Sebetulnya nggak, sebaiknya berapa jam setelah ketuban pecah berat penanganan itu sebetulnya itu? Ada terus itu sekitar berapa ya? 24 jam nggak ada, 12 jam atau Dari Kalau sesuai katanya dari prosedur prosedur sesuai prosedur 24 harus jam. nunggu Iya. 12 jam itu dulu dari baru katanya iya. prosedur dari BPJS. Hmm. Kebetulan saya pakai BPJS Mandiri kelas 2 itu. Minta apa namanya nyawanya balik lagi tuh kemungkinan tidak bisa. Cuma saya meminta pertanggungjawaban. Apa namanya perawatnya terus sama dokternya itu. Biar enggak apa namanya enggak Terjadi lagi. ke orang lain. orang lain juga. Ini misalkan ya penanganan yang sampai 15 jam cuman nggak jelas penanganannya itu ya. Berarti SDM-nya berarti. Iya. Oke, oke, oke. Ada sempat ke dinas kesehatan. Nah dinas kesehatan ngapain mas? Artinya apa yang jenengan sampaikan ke mereka? Itu dinas kesehatan itu kebetulan ibu saya yang lapor ke dinas kesehatan itu. Terus Yang dilaporkan apa bu? Ya, gini Mas, nyun Saya- sewu nggih. saya- Bu, saya sudah isi gitu. Terus kita jadwalkan ayo periksa gitu. Tapi periksa belum gitu. Akhirnya tak cek ke bidan. Periksa kehamilan pertama di Bu Bidan Tita. Itu juga di SG juga katanya memang iya positif. Oke, gitu. Sementara itu kita kan mendampingi terus ya. Kebetulan saya juga TPK nggih, mendampingi DPK dulu. tim pendamping pendamping keluarga ya dari programnya ya Pak Wali juga bukan program Pak Wali sih juga nasional kan. Itu Nasional, kan ya. pendamping iya mulai catin, hamil, melahirkan, nifas sampai bayi baduta yang kita yang selalu bikin laporan itu ya gitu. Oke, kita selalu dampingi, kita kawal kehamilannya. Artinya setiap bulan ada pemeriksaan atau apa? Menurut Kontrol. aturan kan ya dari semester 1 satu kali periksa gitu, tapi sudah sesuai. Ada tuh KIA-nya ada. Baik-baik saja, tidak ada keluhan. Makanya dengan terjadinya seperti ini Lucu. ya lucu ya kaget ya shock Kaget. gitu. Ya. Iya. Bukan saya saja Mas. Oke lah saya taruh saya keluarganya gitu ya terus di lain TPK. Tapi untuk yang menangani dia di puskesmas, puskesmas bidan wilayah itu puskesmas pembantu di puskesmas induk kan juga ada jadwal USG menyatakan baik-baik saja dan dokter Santi. Iya. Dia selama kontrol juga di dokter Santi. Di dokter Iya. Santi. Dokter Santi itu yang itu tadi ya, yang menangani itu. Yang di Al-Hasanah itu. Iya, itu. Nah, tapi di dokter Santi di tempat prakteknya ya waktu kalau periksa kehamilan itu ya baik-baik saja, siap lahir. Hari apa kurang berapa hari itu USG juga ya. Di puskesmas Indo baik-baik saja. Ya, mungkin Kita berangkat terus semangat lah Mas. Oke lah, bayi wis baik-baik aja wis siap gitu. Lah pas terjadi setelah operasi itu kok
ribut Mas di depan saya bener, antara nggak tahu dokter atau perawat ribut gini wes kayak wes Umek. iya wes Ributnya panik gitu terkait panik apa? gitu loh. Terkait pas penanganannya mbaknya? Iya pas penanganan ini kan masuk ruang operasi saya nunggu juga gitu loh. Ributnya Tak apa? pikir ya kayak ribet mbah nangani apa, tak pikir ki yang ada masalah ibunya pas ke operasi gitu loh. Iya. Nah setelah saya dipanggil sama perawat keluarga Ibu Leni, saya masuk. Oh kok Mbak Leni ya di situ, berarti otomatis enggak, berarti terjadi di Dede. Tapi sebelum itu memang saya sudah anu Mbak, sudah feeling saya itu sudah nggak enak. Kok gak ditangan-tangani, ketuban wis pecah, sudah sekian jam kok nggak ada penanganan gitu loh Mas. Bu, waktu mendampingi mbaknya ke rumah sakit dari awal atau mungkin kapan? Dari awal, Dari dia mulai pecah masuk itu ya? ketuban, iya. Hmm. Mulai pecah ketuban banyak loh sini orang-orang sini. Ada langsung ngantar ke ikut juga ya? Ke sana. Iya, masuk IGD itu. Gitu. Ada kalau sepengetahuan ibu dengan kondisi seperti ini seharusnya seperti apa yang dilakukan oleh dokter? Apalagi jenengan selaku TPK pastinya ada ilmunya, tak tahu lah gitu. Iya, yang saya tahu itu ya kudunya segera ditolong kalau sudah Apapun yang terjadi. iya, apapun Nggak yang perlu terjadi. BPJS dedek bengek tadi Iya. ya. Seharusnya kalau programnya Pak Wali itu untuk ibu hamil yang dinas kesehatan matur kemarin Bu Kadin matur itu untuk ibu hamil sampai melahirkan itu masuk darurat Iya. gitu. Apapun kondisi ibu Segera hamil, ditangani. Iya. Bu, setelah tahu adiknya nggak ada gitu, jenengan ke dinasnya kapan? Ke dinas kesehatannya tuh? Bukan ke puskesmas yang Oh, datang. puskesmas. Awalnya puskesmas yang datang ke rumah hari hari Senin atau hari apa itu ya Mas? Iya. Bukan yang dari puskesmas Minggu, Senin 4 orang. Jenengan dampingi mereka juga? Iya, datang ke rumah saya, langsung ke sana, ke rumah saya. Dan memang tidak saya arahkan ke sini. Oh siap. Karena saya psikisnya si ibu bayi tadi saya jaga ke situnya. Kaget juga gitu loh. Kok bisa Puskesmas, Bu Titi? Iya, puskesmas pembantu dan puskesmas induk. Itu kaget juga. Kok bisa ya padahal kita ngomong baik-baik saja, nggak ada gitu. Dilihat dari Mbak Leni ya sesuai dengan arahan nih. Untuk kontrol, itu sesuai, sudah bagus, sudah siap pokoknya wes itu gitu loh. Makanya kok meninggalnya lantaran HB-nya kurang. Lucu gitu loh. Ya lucu, enggak terima lah yang gitu. Akhirnya apa yang Di Grup. Di TPK ya? Grup TPK juga. Grup TPK ya. Di kecamatan juga, terus otomatis di dinas kesehatan juga ramai. Dibahas Iya. ya. artinya dari grup, dari informasi itu sampai ke dinas gitu ya? Iya, sudah sampai ke dinas. Kalau tanggapan dinas gimana Bu? Bu Kadinnya ya alhamdulillah berkenan rawuh. Itu tanggal hari apa Bu? Tanggal berapa? Hari apa ya Bu Deni, Dokter Deni kan Hari Kamis. setelah Kamis betul. meh 7 hari ini kok. Oh iya, Iya, artinya apa yang disampaikan Bu Kadin? Iya kayak ya gak percaya juga dengan Kalau dengan gitu ya. kasus itu ngono loh. Padahal ditangani Jenengan itu sudah mengawal dari nol. dari nol, sudah bagus semua. Puskesmas juga bagus. Kok apakah itu satu alasan untuk kematian bayi yang dengan HB kurang? Kalau yang jenengan sampaikan ke Bu Kadin apa Iya. terkait hal itu? Saya juga minta bantuan, langkah saya harus apa Bu Kadin gitu. Terus beliau juga kita akan pertemukan Rumah sakit? ya nunggu dulu kronologi yang dari pihak sana. Sampai sekarang belum? Belum. Oh ya. Oh ini masih proses berarti? Mau dipertemukan dua belah pihak, Iya, tapi melalui dinas itu ya. iya, kemudian itu nunggu kronologinya yang dari nanti dipertemukan juga dari pihak BPJS juga. Iya, oke. Iya, dengan dokter yang Menangani. netral. Netral Tidak ya. mungkin yang menangani, gitu Mas. Ya netral. Oh itu Iya. ya. Atau mungkin yang perawat yang cuek-cuek itu nanti diambil di. Ya harusnya. Iya itu yang pertama kali yang mencuekkan di malam itu. Artinya sebentar. Itu nanti. Artinya yang Bu Kadin akhirnya datang ke sini atau gimana? Iya. Kita geram dengan proses itu, cuman kita kesampaikan dulu, kita cari detail yang sedetail-detailnya. Artinya Bu Kadin datang ke sini atau Ya, gimana? Bu Kadin iya rawuh ke rumah. Gitu. Tanggal 1 Mas. Tanggal 1 Agustus kemarin berarti? Iya. Oh gitu. Ya sempat Pak Pejo juga katanya saya juga dengar dengan itu gitu loh. Kan saat itu pas ada
kan memang saya mau pengen dipertemukan di dinas kesehatan, saya mohon dijadwalkan ke dinas kesehatan situ sama Bu Bidannya. Nah ternyata Bu Bidan wilayah matur kalau Bu Deni masih ke Jakarta sama Pak PJ gitu. Iya. Iya. Oke, siap. Akhirnya rawat ke sini ya mau dipertemukan itu tadi. Oh, siap. Sampai segini gitu. Tak tawarkan ya naik kelas atau pindah umum. Siap Mas, mbuh ki apa sing digadekne nek gawe nututi nyawa kan sendiri ya. Iya, laporan sendiri saya lapor aja sama. Kenapa mbaknya itu mbak nyamperin saya, apa nanya mbak gimana kondisinya gitu? Iya. Kok nggak ada? Jadi ada sekitar 30 menit kita nanti ngobrol dengan Mas Khoirul, dengan istri, dengan mertuanya, dengan keluarganya. Dan dari video ini nanti bisa menjadi jelas dan tidak ada unsur salah menyalahkan, tetapi bagaimana pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Dan semoga Mas Khoirul dan istri bisa mendapatkan hal yang lebih baik lagi, ikhlas menerima kenyataan karena si buah hati barusan meninggal. Saya akhiri vlog kita di Sokaten. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.